Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Andriani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang motorik kasar menulis pada anak usia dini. Yuk simak videonya. Nah, apa sih pengertian dari motorik halus itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Pengertian dari motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan gerakan otot-otot kecil seperti jari dan tangan yang memerlukan koordinasi antara mata dan juga tangan. Keterampilan ini mencakup aktivitas seperti menulis, menggambar, menggunting, dan meronceng. Perkembangan motorik halus penting untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan tugas-tugas yang memerlukan kontrol lebih. Selain itu, keterampilan ini juga berkontribusi pada kemandirian anak dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, pengertian dari menulis adalah kegiatan mengungkapkan pikiran, ide, atau perasaan dalam bentuk tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis diartikan sebagai melahirkan pikiran atau perasaan melalui tulisan. Aktivitas ini melibatkan proses kompleks yang mencakup perorganisasian, ide, dan penyampaian pesan kepada pembaca. Menulis juga dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif, yang memungkinkan penulis untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Ada beberapa tahap menulis pada anak usia dini yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada tahap mencoret-coret umur anak dari 2-3 tahun, yang dimana anak mulai mencoret-coret di berbagai media dan mengekspresikan ide mereka. Yang kedua ada tahap pengulangan secara linear umur anak 4 tahun, yang dimana anak mulai menelusuri bentuk tulisan dan mulai memahami konsep menulis. Yang ketiga ada tahap menulis secara acak umur anak 5 tahun, yang dimana anak mulai belajar menulis huruf acak dan menciptakan kata-kata yang tidak utuh. Yang keempat ada tahap menulis nama dari umur 5 tahun. Anak mulai menulis nama dan bunyi yang mereka dengar. Yang kelima ada tahap menulis kalimat pendek. Umur anak di atas 5 tahun, yang dimana anak mulai merangkai kalimat yang sederhana. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal. Pengertian dari faktor internal adalah elemen yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan hasil. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada kesehatan, minat, bakat, dan motivasi. Yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal adalah hal-hal yang berada di luar individu yang mempengaruhi proses dan hasil dari aktivitas atau situasi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah. Ada beberapa cara untuk menstimulasi kemampuan menulis pada anak. Yang pertama ada merangkai manik-manik, yang dimana aktivitas ini melatih genggaman tangan yang penting untuk memegang pensil. Yang kedua ada menggambar dengan jari. Kegiatan seperti figure painting membantu anak mengenal bentuk dan tekstur serta meningkatkan kreativitas. Yang ketiga ada membaca buku cerita. Ini memperkaya kosakata dan membantu anak memahami hubungan antara suara dan huruf. Yang keempat ada doodling, mengizinkan anak mencoret-coret bebas, meningkatkan minat dan keterampilan motorik halus. Yang kelima ada bermain peran, mendorong anak untuk berpura-pura menulis dalam konteks permainan, seperti menulis resep dan membuat anak belajar menulis lebih menyenangkan. Yang keenam ada memberikan apresiasi. Respon positif terhadap usaha anak dalam menulis meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar. Ada beberapa manfaat dalam menulis pada anak usia dini. Yang pertama ada meningkatkan kreativitas. Proses menulis merangsang otak untuk menghasilkan ide-ide baru dan kreatif, meningkatkan kemampuan berpikir inovatif. Yang kedua ada meningkatkan daya ingat. Menulis membantu memperkuat memori dengan melibatkan proses pengolahan informasi dan secara aktif. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berbahasa. Aktivitas menulis melatih penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta memperkaya kosakata. Yang keempat ada media komunikasi. Menulis memungkinkan individu untuk menyampaikan pikiran dan perasaan yang sulit diungkapkan secara lisan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.